teori sekali selamat tetap selamat gimana itu Kak? Mohon ininya dong, apa namanya, masukannya gimana? Kan banyak teori nih, ada yang mengatakan tentang teori keselamatan itu sekali selamat tetap selamat gitu. Nah, Ya, gimana ceritanya sekali selamat tetap selamat? Hari ini kakak Kristen, besok Islam, kakak selamat nggak? kan banyak itu kan. Ada kan memang teori yang mengatakan seperti itu kan. Nggak ada. Di Alkitab Kalau sendiri nggak ada. Orang Kristen itu kalau sudah selamat katanya ya tetap akan selamat sekalipun berbuat dosa begitu. Oh enggak. Itu salah. Atau kakak gimana? Kalau teori kakak gimana? Bukan Apakah teori saya. keselamatan itu bisa hilang gitu? Bukan teori saya, tetapi Alkitab sendiri mengatakan, Rasul sendiri mengatakan, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Iya. Jadi keselamatan itu bisa kita tolak karena Yesus adalah sang keselamatan kan? Ya, kita definisikan dulu, keselamatan itu adalah Yesus. Mungkin nggak Yesus hilang? Yesus nggak pernah hilang. Kita yang meninggalkan Yesus. Nah, itu adalah orang-orang murtad. Ya, jadi kalau kamu sekali percaya kepada Yesus tetap selamat, ya itu nggak bisa dikatakan itu. Karena iman tanpa perbuatan juga hakikatnya mati. Kalau kamu hanya percaya saja kepada Yesus tetapi tidak mengerjakan keselamatan, ya kamu tidak akan bisa selamat. Ya, atau gini, kalau misalnya seorang sudah menerima Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamatnya, kemudian dia jatuh lagi ke dalam dosa gitu atau melakukan dosa. Nah, apakah keselamatan itu bisa hilang atau tetap dia akan selamat gitu atau gimana ya maksudnya? Apakah ketika seseorang sudah menerima keselamatan itu, namun ketika dia berbuat dosa, apakah tetap keselamatan itu tetap ada pada dia atau Tuhan akan mengambil keselamatan itu dari dia gitu Kak? Tuhan tidak pernah mengambil keselamatan itu karena keselamatan itu kita yang pilih. Kita memilih untuk diselamatkan Tuhan Yesus. Ingat ya, keselamatan itu adalah Yesus. Iya. Apakah Yesus pernah meninggalkan kita? Enggak, kitanya yang meninggalkan Yesus. Kebanyakan orang berbuat dosa karena meninggalkan Yesus. Nah, lalu bagaimana Kak caranya? Orang Kristen itu pasti setiap hari juga berbuat dosa Kak? Iya. Caranya apa? Melalui Ekaristi. Sebelum kamu melakukan Ekaristi, ya kamu harus mengakui dosamu, lalu kamu menerima darah dan tubuh Yesus itu sebagai pengampunan, sebagai kurban. Karena Ekaristi, darah dan tubuh Yesus, ya, roti dan anggur itu adalah kurban untuk kita ketika kita berbuat dosa. Jadi orang Kristen yang jatuh ke dalam dosa, bagaimana cara mengampuninya? Ya melalui Ekaristi. Karena darah dan tubuh Yesus itu adalah domba kurban yang dipersembahkan untuk kita sebagai penebus salah kita. Jadi apakah Yesus itu bisa hilang Kak dari kita? Enggak lah. Yesus itu nggak pernah kemana-mana. Kamunya yang pergi dari Yesus. Kamunya yang pergi dari keselamatan itu. Jadi teologi sekali selamat, selamanya selamat, bagaimana dengan orang yang murtad? Nah, iya itu maksud saya Kak. Nah, berarti teologi ini bertentangan dengan ajarannya Yesus. Karena contoh Kak, Yudas itu udah dipilih Iya, betul. menjadi murid, tapi dia memilih untuk tidak ikut sama Tuhan Yesus. Berarti dianya sendiri yang meninggalkan Yesus kan? Karena Yesus keselamatan. Dia sudah diberikan keselamatan, tetapi dia menolak keselamatan itu. Sama dengan orang-orang yang murtad, sebenarnya dia itu adalah orang-orang yang menolak keselamatan itu. Itu. Jadi kalau teologi sekali selamat tetap selamat itu adalah teologi keliru. Itu tidak benar. Jangan diikuti. Ya, Berarti karena manusia gini Kak. Karena manusia itu diciptakan memiliki pilihan atau kehendak. Iya. Gitu. Jadi jangan dibilang sekali selamat tetap selamat, itu kacau. Kalau sekali selamat tetap selamat, bagaimana dengan orang yang tidak selamat? Berarti sekali tidak selamat dong. Konsekuensi logisnya itu. Terus bagaimana dengan ketetapan Allah Kak? Apa ketetapan Allah? Misalnya begini kan, ada orang yang sudah dipilih Allah,
tetapi dia itu melakukan dosa, misalnya dosa pembunuhan atau dosa yang lain, tapi tetap sudah menjadi pilihan Allah gitu. Gini. Maksud dari ketetapan Allah itu adalah Allah itu yang tetap untuk selama-lamanya. Jadi keselamatan itu tetap, kamunya yang gak tetap. Jadi ketetapan Allah itu tentang bahwa anaknya itu sebagai sang juru selamat. Jadi Yesus itulah yang tetap. Itulah ketetapan Allah. Kalau kamu tidak taat, berarti kamu yang menolak ketetapan Allah. Maksud dari menolak ketetapan Allah itu kamu menolak Yesus. Gitu. Jadi Allah itu menginginkan, berkehendak semua orang itu diselamatkan dengan jalan apa? Ya Yesus. Firman-Nya yang mengenakan tubuh kemanusiaan itu. Berarti ketika seseorang itu misalnya sudah menerima keselamatan, mengaku itu Yesus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, kan tetapi dia murtad misalnya atau berbuat dosa, berarti dia tidak selamat begitu ya Kak ya? Murtad dengan berbuat dosa itu beda. Kalau berbuat Murtad dosa atau itu berbuat orang- dosa maksud saya. Ini, kalau orang Kristen juga berbuat dosa, solusinya itu ekaristi. Ya, karena Tuhan itu akan mengampuni kita melalui ekaristi, sakramen ekaristi atau perjamuan kudus. Nah, lalu bagaimana dengan orang yang murtad? Ya, orang murtad itulah yang dikatakan menghujat Roh Kudus. Ya, orang murtad itu bagaimana? Kan dia murtad, berarti dia pindah Tuhan. Bagaimana Tuhan mau menyelamatkan dia sementara dia memintanya kepada Tuhan yang lain? Kalau dia tidak meminta kepada Tuhan Yesus gimana mau ngeresponnya? Wong dia diam aja. Dia mintanya sama Tuhan batu, Tuhan kota, Tuhan ayam, Tuhan pohon beringin. Ya dia nggak dapat selamat, nggak bisa selamat. Berarti Kalau mau keselamatannya selamat, bisa hilang gitu ya Kak ya? keselamatan itu bukan hilang, dia meninggalkan keselamatan. Ya artinya dia juga tidak akan menerima keselamatan kan Kak? Ya karena dia kan tidak menerima, berarti dia membuang keselamatan itu. Iya, karena dia meninggalkan tadi begitu ya. Iya, karena dia meninggalkan Yesus, ya dia meninggalkan keselamatan. Jadi bukan keselamatan yang meninggalkan dia, keselamatan itu Jadi, tetap. Kan sekarang ini kan banyak tuh, misalnya dia sudah pendeta, dia sudah rektor, dia sudah pengajar agama yang hebat, tapi suatu saat dia meninggalkan Yesus gitu, dia murtad dan berpindah gitu kan. Gak mungkin dong waktu dia jadi pendeta hebat, pendeta besar, dia tidak terima keselamatan begitu kan Kak? Jadi ketika dia sudah murtad, berarti dia sudah meninggalkan keselamatan itu, artinya dia tidak akan diselamatkan lagi begitu ya. Nah, gimana cara Tuhan Yesus menyelamatkan orang dia nggak minta sama Yesus? Kan awal dia pendeta kan dia udah pasti Loh kan dia udah pindah Tuhan. Dia sekarang minta sama Tuhan yang baru. Emangnya minta sama Tuhan Yesus? Ya gimana caranya? Ibarat kata, kan gini kan. Orang berdosa itu ibarat dalam sumur. Lagi minta-minta tolong. Maka Tuhan Yesus datang mengulurkan tangannya dan menarik kita dari keberdosaan itu kan. Itu yang namanya keselamatan itu seperti itu. Ya. Loh kalau dia nggak minta tolong sama Tuhan Yesus, terus dia gimana Tuhan Yesus mau nolong dia? Orang dia nggak minta kok. Gimana caranya? Nah orang yang dia mau pendeta, mau apapun yang dia lakukan, tapi itu kan mantan, udah berlalu. Jadi sekarang Tuhan lain. Berarti keselamatan itu sudah diambil dong dari dia kan? Kan awalnya dia kan sudah menerima Tuhan dan Juru Selamat, bahkan dia sudah melayani. Kan ini udah murtad ceritanya. Enggak dong, itu kan contoh kasus maksud saya. Kita kan sharing di sini. Terus pertanyaan kakak apa? Kan memang yang saya tanya itu kan tentang sekali selamat tetap selamat tadi, ya kan? Jadi ketika seseorang sudah menerima Tuhan dan Juru Selamatnya, maka dia kan diselamatkan. Betul begitu kan kata firman? Iya. Ya, nah kemudian ketika seseorang sudah menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, misal dia sudah menjadi hamba Tuhan yang hebat, nah suatu saat dia murtad gitu loh Kak, dia berpindah meninggalkan Tuhannya gitu. Nah berarti keselamatannya juga pun akan diambil dari dirinya, begitu benarkah maksud saya? Bukan keselamatan itu diambil. Dia yang Berarti menyelamatkan keselamatan itu itu. daripada dia. Gini. Aduh, ini keselamatan. Ya. Ini saya.
Saya terima keselamatan, maka saya selamat. Ya. Saya pindah Tuhan, saya tinggalkan keselamatan ini, saya letakin. Set. Saya pindah cari Tuhan. Saya yang ninggalin atau keselamatan yang ninggalin? Saya yang ninggalin keselamatan ini atau keselamatan ini yang ninggalin saya? Saya. Bukan keselamatan itu ninggalin saya. Saya yang pergi. Dia tetap di sini. Paham? Ini keselamatan. Saya udah masuk ke dalam keselamatan itu. Saya udah pilih nih keselamatan. Udah saya pilih. Ya. Ada lagi Tuhan baru. Saya tinggalin, saya pergi. Jadi dia yang ninggalin saya atau saya yang ninggalin dia? Ini kalau nggak ngerti juga ya saya nggak ngerti lagi jawabnya. Iya. Ya, jadi Kak, keselamatan itu sudah ninggalin orang itu? Bukan. Orangnya yang goblok. Orangnya yang ninggalin keselamatan. Aduh, gitu Kak. Jadi nggak ada diksi keselamatan itu ninggalin kita. Nggak ada diksi. Karena Tuhan Yesus tuh nggak pernah ninggalin kita. Kitanya yang kabur. Gitu. Berarti tidak ada ya sekali selamat tetap selamat ya? Nggak ada. Kalau kau mau hari ini nggak selamat boleh. Mau kau judulnya pendeta apapun, kau gembala entah apapun. Ya kayak yang lagi viral nih ya. Kristen memualaf, ada seorang pendeta mengkristenkan 3.000 orang. Nah, 3.000-nya udah Kristen, dianya yang jadi mualaf kan ini. Nah. Nia nih nyesel jadi mualaf. Saya bukan siapa yang bilang nih Nia nih nyesel jadi mualaf. Saya bukan orang mualaf. Saya ini hamba Tuhan. Saya di sini cuma share Yang dong. di bawah ini nggak usah. Yang di bawah ini nggak usah. Biarin aja. Jadi gitu Kak. Jadi diksi yang mengatakan sekali selamat tidak selamat enggak. Kalau saya nggak mau selamat ya saya nggak akan selamat. Kalau saya mau selamat ya saya akan memilih untuk selamat. Iya. Kita di sini share aja Kak. Saya juga Iya, di sini. nggak apa-apa kan ya, nggak apa-apa. Tuhan. Maksudnya kan ada banyak orang yang punya teori yang seperti itu. Jadi Iya. ketika dia menerima keselamatan itu, dia akan merasa begini, wah, ketika saya berdosa pun keselamatan itu tetap ada pada saya karena Tuhan sudah memberikan keselamatan bagi saya gitu. Nah, itu pemahaman yang salah. Iya, jadi kan kita di sini Kak untuk meluruskan aja, kan banyak memang pandangan orang yang seperti itu, benar kan Kak? Betul. Jadi kalau orang Jadi saya bukan orang mualaf atau saya bukan nggak percaya Yesus. nggak apa-apa kak. Yang di bawah ini memang suka manas-manas sih orangnya Kak. Biarin aja Kak. Saya roomnya lebih kan kita juga perlu untuk saling tahu kan atau saling berbagi kan Betul. supaya ilmu kita lebih banyak lagi tentang Tuhan gitu kan Kak. Iya, bagus itu. Jadi kalau ada orang yang mengatakan sekali selamat tetap selamat, yaitu adalah pemahaman yang salah. Itu yang pertama. Yang kedua, Kak. Yang kedua, kalau kita sudah percaya kepada Yesus, kita ini sudah diselamatkan, sedang diselamatkan, dan akan diselamatkan. Kita juga harus mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar. Alkitab berkata seperti itu di dalam 1 Korintus, ya. Kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan sewaktu Yesus itu ada, tetapi terlebih lagi sewaktu dia tidak ada. Jadi kita orang Kristen harus mengimani Yesus itu dengan perbuatan. Iman kita itu harus kita hidupi melalui perbuatan. Jadi nggak bisa, oh yang penting aku percaya Tuhan, yang penting percaya Tuhan, tapi kau rebahan, tiduran, bikin kejahatan, ya itu nggak bisa. Iya. Ya, karena karena Alkitab bilang apa? Iman tanpa perbuatan hakikatnya Nol. mati. Berarti kalau kita percaya kepada Yesus namun kita berdosa, kita mati oleh dosa kita. Iya, betul. Iya, jadi jangan kau kepedean. Yang penting KTP-mu aja Kristen. Gitu, ya. Betul. Seperti itu Kak. Ada lagi yang mau ditanyakan Kak Nia? Oke Kak, itu aja Kak. Tuhan berkati pelayanannya Kak ya. Amin. Tuhan. Iya, buat teman-teman Kristen di sini juga supaya paham gitu bahwa nggak ada teori sekali selamat tetap selamat. Betul Kak ya. Belajar, Maafkan banyak untuk belajar. teman-temanku 800 orang di sini, memang pengikutku ini agak jahil Kak. Nggak apa-apa Kak, karena kita juga semua seperti itu. Kita bagus sharing dan berbagi. Ya Kak, Tuhan berkati ya Kak. Shalom. Amin. Shalom.